kasih Anda kembali bersama kami pemirsa dan kami mengundang Anda untuk berpartisipasi di telepon interaktif kami 021 391 5201 dan WA interaktif dengan nomor yang tertera di layar televisi Anda 0812 1398 3749. Dan untuk mereview perdagangan di sepanjang hari ini dan bagaimana proyeksi di pekan depan, kami akan berbincang bersama dengan Bapak Henry Setiadi selaku founder Mastermind Trader. Pak Henry, selamat sore. Ya, sore, Prisa, apa kabar? Kabar yang luar biasa. Pak Henry, apa kabar? Baik, Prisa. Oke, dari kantor atau dari rumah nih, Pak Henry? Masih rumah nih. Masih dari rumah, oke. Ya. Pak Henry, yang menarik hari ini adalah kita langsung ke emitennya dulu ya, Antam. Antam melanjutkan kenaikan setelah kemarin naik 5%, hari ini 6,15%. Seberapa menarik Antam untuk dicermati pekan depan? Baik, ya. Ya, Antam hari ini naiknya cukup signifikan ya, 6,14% ditutup di 2590 dan kita lihat juga sudah break ya dari resistennya ya, tadi di 2520 ya. Satu pekan ke depan masih tetap optimis ya Antam ya. Karena di sini kita lihat ada peluang bagi Antam untuk terus ya melaju dan menguji resisten berikutnya di 2730 ini, Mbak Prisa. 2730? Ya. Wow, jadi kalau misalnya di opening hari Senin dikejar lagi masih oke, karena masih ada peluang ke 27. Ya, tadi kan closing di 2590 ya. Betul. Kalau kita lihat, kalau misalnya bagi yang belum masuk posisi, itu dengan rata-rata pergerakan Antam itu per harinya itu cukup luas ya, sekitar Rp100 gitu ya. Dan kemudian juga range-nya ke dia punya resisten berikutnya juga masih cukup lebar. Saya rasa nanti hari Senin pada saat market dibuka kita cermati ya, apabila bisa dibuka at least ya melanjutkan closing hari ini di 2590 bisa kita tambah posisi atau masuk posisi baru itu, Mbak Prisa. Oke, mulai akan rawan seandainya Antam profit taking di level berapa? Oke, ini kelihatannya kalau misalkan tidak bisa melewati resistennya 2730, kelihatannya rawan aksi profit taking ya. Jadi lebih baik di wait and see ya kalau misalkan tidak bisa menembus angka 2730. Baik, apakah bisa dikatakan secara umum tren dari Antam saat ini adalah bullish atau masih cenderung konsolidasi? Kalau untuk tren secara garis besar ini sudah memasuki tahap baru untuk dia bullish ya. Karena Antam ini rangingnya itu cukup lama ya, dari April kita tahu itu bergerak terus ya antara level di 2300 kemudian sampai di 2650 kemudian turun lagi ya. Nah, ini memasuki tahap bullish saya bilang untuk Antam. Oke, memasuki tahap bullish akan makin confirm kalau bisa break di 2700-an ya. Iya, betul. Baik, secara price to earning ratio atau PER-nya 24,68 kali, ini bagaimana pandangan dari Pak Henry? Oke, baik. Ya, kita lihat Antam ya. Oke, kita lihat untuk Antam. Ya, PER-nya itu ya 21,4 ya. Ya, ini dibandingkan dengan kuartal yang lalu itu kan PER-nya itu minus malah ya, minus 9,6 ya. Saya rasa ini masih cukup reasonable ya bagi Antam ya, karena mengcover ya kalau dibandingkan quarter to quarter ya, ini 21,4 cukup baik, cukup positif ya. Kalau di catatan kami sekitar 24,68. Kuartal yang lalu ya, ini saya untuk PER-nya. PER-nya 21,4 ya, di 21,4. Kemudian kita lihat kuartal 2020 ya, tahun lalu itu minus 9,6 ya, nggak tahu nanti saya cross check ya. Tapi kalau untuk first quarter ini 21,4 masih cukup reasonable ya, saya bilang ya untuk Antam ini. Oke, masih cukup reasonable, nggak terlalu mahal ya. Artinya justru bangkit karena yang lalu minus. Iya, betul, apalagi kita lihat juga price to book value-nya ya 2,7 ya, masih oke. Apa sih yang membuat Antam ini sangat menarik di mata investor selama beberapa hari terakhir? Apakah karena berkaitan dengan harga nikel di dunia yang juga lagi uptrend sehingga banyak yang melakukan pembelian di Antam? Ya, benar. Saya rasa ini siklus sektor ya, karena Antam ini lebih bergerak di emas kita tahu, dan secara umum sektor pertambangan ya, mining ini juga memasuki saya lihat tahapan bullish ya. Itu juga salah satu faktor ya yang mendorong Antam kita lihat mengalami penguatan hari ini. Antam dalam satu pekan sudah naik 10,21%. Kita compare dengan Inco yang juga adalah tambang nikel.
kenapa Inco justru adem ayem aja nih, Pak Henry menurut Anda? Ya, Inco kalau dari sisi teknikalnya ya memang juga kita lihat masih bergerak sideway ya, konsolidasi ya. Walaupun kita lihat pergerakan harganya itu range itu lebih lebar ya, per hari itu sekitar 120 ya. Kalau sisi teknikal sih masih ranging ya, adem ayem. Kenapa kita mungkin respon market aja ya Mbak Fiza ya. Apakah itu artinya daripada mengejar Antam yang masih harus wait and see untuk break di 2730, lebih baik masuk ke Inco yang masih ranging? Ya, depend trading plan ya. Kalau menurut saya kalau untuk Antam, kalau misalkan mengejar harus diperhatikan tadi level resistennya hati-hati. Nah, sementara Inco justru saya bilang masih belum kelihatan ya pergerakan bullishnya, tapi bisa dicermati dan bisa kita masuk ya di posisi saat ini justru ya. Oke, berarti bisa dinaksir-naksir dulu ya, Pak Ya, Henry, betul. untuk inkonya. Kalau untuk Antam ini sudah jalan, jadi tinggal tunggu confirmnya lagi di 2730 ya. Ya, betul, benar. Oke, itu dia untuk tambang logam. Tapi kalau berbicara mengenai pertambangan, apakah memang itu juga menjadi topik utama dari Pak Henry di momen seperti sekarang ini, di mana indeks harga saham gabungan cenderung agak sepi sentimen? Ya, memang menarik ya. Kalau ada beberapa sektor yang menjadi perbincangan menyumbang sentimen positif, yaitu memang menarik ya. Dan saat ini juga sebenarnya selain sektor pertambangan ya, sektor perbankan juga menarik ya untuk kita cermati ya. Kan kita tahu lagi rame yang namanya tapering gitu kan ya. Dan hari ini Betul. kita lihat ya IHSG menguat ya 26,65 poin ya, kembali lagi mendekati ke level 6.100. Baik, apa sih yang paling dikhawatirkan dari tapering? Kita tahu bahwa data tenaga kerja mingguan dari Amerika Serikat mengalami penurunan. Artinya itu kondisinya baik, ada pemulihan ekonomi di Amerika Serikat gitu ya. Dan ini dikhawatirkan akan membuat The Fed melakukan tapering, begitu Pak Henry. Nah, kira-kira dampak negatifnya apa sih yang paling dikhawatirkan dari market ini? Ya, simpelnya yang dikhawatirkan oleh pelaku pasar sebenarnya dengan adanya dampak tapering ini adalah stoknya itu takutnya overvalue. Kayaknya namanya tapering ini kan pengetatan ya kebijakan moneter ya, di mana kecenderungannya itu menaikkan suku bunga ya. Jadi para pelaku pasar di sini sebenarnya khawatir bahwa stoknya itu overvalue dan akan mengalami penurunan. Tapi di sini kita lihat ya, dengan adanya kebijakan pengetatan moneter ini kan dalam arti kan maksudnya dari pemerintah ya mengurangi pembelian surat utang negara ya, bond dan sebagainya. Dan justru saya lihat ini sektor-sektor perbankan ini diuntungkan ya. Jadi boleh dicermati emiten-emiten yang berbasis perbankan justru pada saat orang ramai membicarakan tapering ini. Oke, jadi setiap ada news atau sentimen pasti ada sektor-sektor yang diuntungkan. Jadi kita jangan melihat dari sisi negatifnya saja, tetapi pandang kira-kira sektor apa misalnya perbankan yang akan diuntungkan gitu ya. Ya, benar sekali Pak Pita. Oke, kita lanjutkan nanti Pak Henry, dan kami juga mengundang Baik. Anda untuk berpartisipasi. Kami akan segera kembali sesaat lagi. Terima kasih, kami masih akan berbincang pemirsa bersama dengan Pak Henry Setiadi selaku founder dari Mastermind Trader. Beberapa sektor tadi sudah sempat diungkapkan oleh Pak Henry yang masih menarik, mengingat yang menjadi sentimen utama saat ini masih tapering dari The Fed ataupun Bank Sentral Amerika Serikat ya. Ada perbankan yang akan diuntungkan menurut dari Pak Henry, dan untuk saat ini juga masih menarik untuk komoditas khususnya logam. Dan kita lihat pemirsa lebih lengkap saham pilihan dari Henry Setiadi berikut ini. Ada 4 seperti biasa. Yang pertama adalah ICBP, direkomendasikan buy atau beli dengan support kisaran 8.100, resisten 8.650. Astra direkomendasikan buy, support di 5.025, resisten di 5.600. Adaro 1.260, resisten di 1.430 juga buy. Dan BBRI 3.700, resisten di 4.090 juga direkomendasikan buy. Pak Henry, langsung saja kita ke perbankan. Anda merekomendasikan BBRI? Ya, baik Pak Bisa. Ya, BBRI, ya betul. Ya, BBRI kita lihat hari ini juga kan ditutup sebentar ini, ya menguat ya.
Betul. 1,3% ditutup di 3780 ya. Nah, ini BBRI juga dari segi teknikalnya kita lihat udah lama ya mengalami konsolidasi ya, sideway. Dan hari ini kita lihat dia mendekati level resistannya di 4090 ya. Tadi sempat break ya di 3790 ya, kemudian ditutup melemah sedikit gitu ya 3780, tapi overall tetap masih positif 1,34% ya. Jadi BRI ini masih cukup menarik ya untuk kalau misalkan yang belum masuk posisi untuk kita masuk kembali atau nambah posisi ya, itu Mbak Bisa. Oke, BBRI ini sebenarnya telah raih isu ya, dan kabarnya 60-70% atau mayoritas dananya untuk modal kerja holding ultra mikro, dan ada informasi terbaru bahwa BBRI juga gandeng Modern Land Realty untuk pacu pembiayaan KPR. Dan pemirsa, kalau Anda mencermati data RTI, BBRI adalah deretan pertama net foreign buy atau saham yang dibeli oleh asing pada hari ini 132 miliar rupiah. Untuk itu banyak ya katalis-katalis yang mendorong BBRI ini masih layak untuk dicermati, Pak Henry. Ya, benar, betul. Peluangnya masih bisa ke posisi 8650 kita buy di current price atau bagaimana? Ya, Maksud saya 4090 ya, oke. Ya, misalkan belum masuk posisi ya di current price juga masih cukup ideal ya, yaitu di penutupan tadi 3780 ya, karena masih roomnya masih cukup lebar ya untuk kita lihat menuju resistennya ya, itu di 4090 untuk BBRI. Oke, selain BBRI di luar grafis yang kami tampilkan tadi untuk saham pilihan, ada lagi tidak yang berbasis banking? Yang basis banking selain BBRI di sini kita juga melihat ada Bank Syariah Indonesia ya. BRIS ya? Ya. Sebenarnya apa BRIS dengan kenaikan hampir 2,5% sore hari ini? Ya, untuk BRIS juga ini hari mengalami kenaikan ya 2,45%, ditutup di 2090 ya. Di gini juga kita lihat BRIS ini kita lihat ya dengan supportnya di 2010. Ini juga ada sangat potensi besar ya untuk dia menguji level resistennya itu di 2760 kalau untuk BRIS. Oke, support 2010, resisten di 2760, range-nya masih cukup lebar mengingat closing di 2090. Ini medium atau short term, Pak Henry? Ya, kalau untuk BRIS boleh kita targetkan di medium to long term malah gitu ya. Karena, medium to long term ya? Ya, betul. Mediumnya paling tidak minimal berapa bulan? Mediumnya bisa kita lihat di 2 bulan ini ya, kita lihat ya. Apabila mampu tadi break resistennya ini ada chance ya untuk dia uji lagi kembali level resisten berikutnya itu di 2880 ya. Minimal 2 bulan, nggak terlalu lama juga pemirsa ya kalau Anda tertarik untuk BRIS, keputusan investasi kembali ke Anda. Baik, kita lanjutkan untuk rekomendasi Anda terlebih dahulu ya. ICBP dan juga ASII, peluangnya semenarik apa? Baik, ya kalau untuk ICBP ya kita lihat ya. Hari ini kan mengalami koreksi ya, minus 0,29%, ditutup di 8.500 ya. Di sini justru kita bisa memanfaatkan peluang buy on weakness gitu ya. Kita lihat bahwa ICBP ini dengan rata-rata pergerakan per harinya itu sekitar 150 rupiah. Ini ada signal ya kalau dia bisa kembali rebound ya pada saat nanti dia menguji level resistennya itu di 8450 yaitu level low yang terbentuk hari ini. Oke, kalau untuk Astra, apa yang membuat Anda tertarik di Astra Internasional? Ya, Astra juga hari ini mengalami koreksi ya, yaitu tadi ditutup di berapa tuh sebentar, ini di 5425 ya, mengalami pelemahan 0,45%. Nah, di sini juga kita melihat ada peluang ya bagi Astra untuk kita beli kembali masuk di posisi level supportnya ya, level support yang terbentuk hari ini itu di 5375 ya. Tadi kita lihat pada saat dia menguji 5375 kembali rebound ya dan ditutup di 5425 itu. Kalau break di bawah 5375 sebaiknya hindari dulu untuk Astra ya.
Iya betul, kalau break sampai di bawah 5375 itu wait and see terlebih dahulu karena memang Astra ini kita lihat dari akhir Juli ya Mhm. sudah mengalami kenaikan yang cukup signifikan sih pada saat itu harganya masih 4650 ya. Baik, ICBP, ASII, Adaro, dan juga BBRI. Masih ada satu ya yang belum kita ulas ternyata dari komoditas Adaro, batu bara. Oke baik ya. Adaro hari ini juga kita lihat itu ditutup melemah ya. 1,09%, ditutup di tadi 1350 Mhm. ya. Adaro pun sama itu ya. Ini koreksi cukup wajar karena 27 Agustus lalu kita tahu ya pada saat dia hit supportnya itu di 1245 mengalami cukup ya kenaikan yang cukup signifikan sepanjang satu pekan ya. Jadi bagi yang sudah punya posisi masih layak untuk di hold ya, jangan panik selling. Dan kemudian kalau yang mau masuk kembali posisi baru itu boleh dicermati sih ya di harga hari ini 1345, 1350 juga masih ideal untuk kita masuk kembali posisi itu. Cut loss atau hindari Adaro kalau turun di level berapa, Pak? Kalau misalkan dia turun di bawah 1330 ya, Oke. itu ada kecenderungan Adaro untuk menguji level support berikutnya di 1245 yaitu Baik. hati-hati Mbak Pisa. Oke, support 1260, resisten 1430 untuk Adaro. Kita tinggalkan saham pilihan, Pak Henry, kita beralih ke pertanyaan dari pemirsa di rumah. Dari WhatsApp interaktif yang pertama, saya ingin menyapa Pak Yudi di Bekasi. Selamat sore Pak Yudi. Beliau menanyakan Adi dan Hoki nih, support resisten di berapa? Saya sudah ambil posisi Adi Karya 804, Hoki di 191. Pak Henry, Adi Oke. 804. Baik. Ya, Adi kalau tadi ambil di 804 hari ini udah naik ya 0,1% ditutup di 820 ya. Nah kalau untuk Adi sih masih layak untuk di hold ya, masih layak di hold karena resistennya masih lumayan ya, cukup besar ya, range-nya di 900 gitu ya. Jadi jangan buru-buru ya ambil realize margin ya, tapi sabar karena sekali lagi berpeluang ya untuk menuju ke 900 ini kalau untuk Adi. Oke, berpeluang untuk ke 900 untuk Adi Karya. Hoki juga menarik Adi, punya di 191. Ya, untuk hoki ya masuk di 191 tadi ditutup tipis ya di 190. Betul. Nah, kalau untuk hoki kita lihat pergerakannya lebih ranging ya. Kemudian juga per hari juga nggak terlalu besar ya, sekitar 4 sampai dengan 5 rupiah ya. Kalau mau di hold masih boleh ya, perhatikan saja level supportnya di level 189 ya, 189 ya, cukup dekat 189. Kemudian apabila besok berhasil ya ditradingkan di atas 189 itu ada peluang sih hoki ya untuk kembali menguji level resistennya di 220. Oke, sabar. Masih ada peluang menguji 189. Break di bawah itu hindari dulu. Tapi kalau ternyata mampu bertahan di 189, di hold saja ya. Ya, benar Mbak Lisa. Baik, kita lanjutkan nanti Pak Henry. Kita harus jeda terlebih dahulu. Dan pemirsa, jawaban untuk pertanyaan Anda kami ulas usai jeda pariwara berikut. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa dan saya masih ditemani oleh Pak Henry Setiadi selaku founder Mastermind Trader mengulas pertanyaan melalui WhatsApp interaktif yang sudah masuk. Kita lanjut ke Tanjung Priuk, ada Pak Robert. Selamat sore. Mau tanya CTRA. Saya punya di 960. Peluangnya seperti apa Pak Henry? Baik, ya thank you Pak Robert partisipasinya. Ya kalau sudah ngambil di 960 masih like di hold ya. Hari ini kan CTRA ditutup menguat 0,51% di 975 ya. Dari sisi untuk technical view-nya ini dia mendekati ya level resistannya di 1000 ya. Jadi definitely masih layak di hold ya. Perhatikan saja level support terdekatnya itu ada di 875 ya. Oke, selanjutnya kita ke Pak Victor dari Malang. Selamat sore Pak Victor, mau nanya, Aisyah punya di 206 dan Weton 246, support resisten jangka pendek minggu depan, kira-kira peluangnya gimana Pak Henry? Aisyah. Oke, Aisyah ya. Aisyah kalau tadi ngambil di 206 ya, ditutup di 206 tadi ya. Jadi kalau udah ngambil di 206, kita lihat memang kalau Aisyah ini ranging ya, dia memang dari sejak 6 Juli itu pergerakannya ranging
dan per harinya itu juga range-nya nggak terlalu besar ya, sekitar 7 sampai dengan 8 rupiah. Jadi tergantung trading plan-nya. Jadi kalau untuk posisinya masih layak di hold ya. Perhatikan saja level support-nya di 194 ya, 194 untuk supportnya. Kemudian kalau untuk resistennya itu ada di 224 kalau untuk Aisyah. Oke, jadi 194 support, resisten di 224. Hold saja dulu ya. Ya, betul. Kalau untuk weton di 246? Oke, baik. Kalau untuk weton di 246 ya, ini tadi ditutup menguat tipis 0,81%, ditutup tadi di 248 ya, benar ya, 248. Nah, kalau untuk weton ini memang satu pekan ini kecenderungannya ini ya, mengalami koreksi, dan hari ini justru menunjukkan ada signal rebound ya, ada signal rebound. Ya, jadi untuk weton dengan rata-rata pergerakan per harinya itu sekitar 12 sampai dengan 13 rupiah, ya masih bisa di hold. Perhatikan saja level supportnya di 232, kemudian untuk level resistennya itu ada di level 270 kalau untuk weton ya. Hold saja dulu ya, selama tidak turun di 232. Betul. Oke, kemudian dari Pak Edi di Bandung, selamat sore Pak Edi, menanyakan LPKR. Kira-kira peluangnya seperti apa untuk minggu depan? Oke, baik. Untuk LPKR ini secara umum sih trennya masih downtrend ya, LPKR ya. Jadi kalau untuk satu pekan ke depan, hari ini kita lihat ya, itu ditutup menguat 1,42% ya, itu ditutup di 1,42. Mesti dilihat nanti untuk perdagangan hari Senin ya. Kita lihat ya, dia berusaha menguji level resisten itu di 145 ya, 145 ya, cukup dekat ya. Tadi sempat diuji level 145, level high hari ini, tapi sempat turun lagi ya. Jadi wait and see terlebih dahulu, lihat hari Senin. Kalau dia bisa break di atas 145, boleh masuk posisi ya, ada peluang untuk LPKR. Kalau tidak mampu break, sebaiknya ya sebaiknya wait and see. Lihat tadi masih bisa ranging ya. Perhatikan supportnya aja di 128 ya. Selama masih di trading kan di atas 128 sih fine-fine aja. Atau tunggu dekati support 128. 128 sampai dengan 145, break 145 kita bisa berharap target berikutnya untuk LPKR di level berapa Pak Henry? Kalau untuk LPKR ini range-nya nggak terlalu besar ya, 6 sampai 7 rupiah per hari gitu ya. Kita lihat apakah dia mampu dulu ya untuk break di atas 145 ya. 146 ya, baik. Iya, betul. Kita tunggu dulu ya, break tidak di 146 dan memang pergerakannya sempit ya. Betul. Oke. Ada Pak Adi dari Jambi, selamat sore. Cukup banyak nih pertanyaannya, tapi saya pilih salah satu saja ya. Mungkin BABP punya di 294, peluangnya seperti apa Pak Henry? Oke, baik ya Pak Edi tadi ya. Betul, Pak Adi. Pak Adi dari Jambi. Ya, thank you Pak Adi dari Jambi. Ya, kalau BABP hari ini kita lihat menguatnya cukup signifikan. Betul, ya. 4% lebih. 4% lebih di 348 ya, tepatnya ditutup di 348 ya. Jadi kalau untuk yang belum masuk posisi ya, ini masih besar sih peluangnya ya untuk BABP ya. Ya, masih besar peluangnya di BABP ya, itu dia level resistennya itu di 526 ya, 526 ya. Jadi roomnya masih cukup besar sih, baik yang sudah masuk bisa di hold atau masuk posisi baru masih bisa lanjut. Ya. Oke, karena sudah gain di hold saja, waspada kalau turun di level berapa? Ya, kalau untuk BABP dia sudah meninggalkan level support yang pertamanya itu udah cukup jauh ya di 328 ya, 328 ya. Jadi bisa dicermati, lihat aja di level 342 ya untuk level support yang terdekat saat ini. Baik. Ya 342 warning untuk Pak Adi ataupun Anda yang punya emiten ini, masih ada peluang ke 526, masih bisa buy juga ya, asal tidak turun ke 342. Iya. Baik, kita ke Rangkas Bitung. Ada Bapak atau Ibu Ebi, selamat sore. Mohon menanyakan MLPL, averaging di 505, potensi target dan stop loss minggu depan bagaimana untuk MLPL? Oke, multipolar ya? Betul. Betul multipolar. Ya. Ya, MLPL kita lihat hari ini terkoreksi ya. Itu di berapa tadi? Di 2,8%. 505 ya? Ya, 505 ya.
Jadi pergerakannya ini cenderung juga masih ranging ya. Dicermati saja level supportnya 464 ya. Asalkan nggak break di bawah 464 masih cukup masih layak di hold ya. Kemudian kalau untuk level resistennya ya bisa dicermati di angka 525 ya itu untuk Oke, masih ada peluang ke 525 di hold saja asal nggak turun di 464 ya. Ya betul. Untuk multipolar benar-benar baru masuk lagi ya, averaging katanya. Baik, kita ke Ibu Febri atau Bapak Febri nih di Palembang. Selamat sore. Menanyakan saham Waskita, punya di 875. Oke, senangnya rata-rata hari ini tuh yang 1 minggu gitu. Katanya minggu depan gimana peluang Waskita Karya? Oke, Waskita Karya hari ini ditutup menguat ya. Ditutup menguat ya, tadi kita lihat ditutup di 855 atau mengalami penguatan sebesar 0,58% ya. Nah kalau kita lihat WSKT bagi yang belum masuk posisi masih bisa di hold ya. Ini resistennya di 920 ya, masih cukup ruang ya untuk di hold. Kemudian untuk level support pun juga masih jauh ya di 785 ya. Jadi kalau untuk WSKT definitely masih boleh di hold ya. Hold saja, pertahankan. Oke, saat ini punya di 875 dan Waskita sekarang di 855. Asal nggak turun di 700-an, masih menarik ya. Sabar saja dulu untuk Waskita Karya ya. Di hold masih ada peluang ke 920. Tapi mungkin tidak langsung di pekan depan ya Pak Henry ya. Ya, dia per hari kan nggak terlalu lebar juga ya, sekitar 30 sampai dengan 40 rupiah ya. Jadi mungkin bisa dicermati at least ya dalam 2 bulan ya WSKT ya. Oke, selama nggak turun di 785, level krusialnya di hold saja untuk Waskita ya. Ya betul. Kemudian kita beralih ke BGTG 188 minggu depan bagaimana? Pertanyaan tidak mencantumkan nama, selamat sore untuk Anda. Baik, BGTG. ya, untuk BGTG ya, BGTG ini hari naik juga lumayan banget tuh, 11,76% ya. Betul. Itu di 228 ya. Jadi kalau untuk BGTG ini memang kenaikannya cukup signifikan banget karena memang sebelumnya itu dari awal Agustus ya sampai dengan per kemarin ya masih tetap terus terkoreksi ya. Makanya kalau untuk BGTG ini juga ini sebenarnya rawan ya aksi profit taking ya. Tapi bagi yang sudah masuk posisi jangan panic selling terlebih dahulu ya. Bisa dilihat untuk level supportnya dilihat ya. Yang terdekat ya yaitu low yang terbentuk hari ini 206. Ya selama diperdagangkan di atas 206 masih boleh di hold ya untuk BGTG ya. Iya betul. Oke. Ya, karena peluangnya masih cukup bagus sih. Masih cukup bagus. Di 4, ya. Baik, 188 sudah gain. Selamat untuk Anda dan perhatikan 206 jangan sampai turun di level tersebut. Sayang sekali waktu kita terbatas Pak Henry. Terima kasih banyak ya untuk sharing informasi, rekomendasinya sore hari ini. Dan lagi-lagi keputusan investasi kembali ke Anda. Pak Henry sehat, sukses selalu untuk Anda. Ya, salam sehat semua Mbak Pisa dan teman-teman sana. Pemirsa, demikian IDX second session closing untuk akhir pekan ini. Semoga bisa menjadi referensi untuk portofolio investasi Anda. Dan pandemi ini bisa kita lalui pemirsa dengan patuh dan disiplin pada protokol kesehatan. Semua wajib pakai masker, karena masker dapat melindungi kita dan orang terdekat kita dari COVID-19. Gunakan masker secara benar dan ajak keluarga serta orang sekitar melakukan hal serupa. Salam sehat pemirsa ya. Saya Prisa Sempurnatu pamit undur diri. Selamat sore, selamat berakhir pekan.